Sayang, Iya. I love you. I love you more. Gue jadi kameramen aja dong. Jangan, enggak, lu di sini aja Gak udah. ada gunanya gue. Percuma dapat Panasonic 2 kali kalau nggak punya program sendiri. Sorry, gue punya TV sendiri. Oh, Oh, kan iya. kamu ngalah. Iya. Pokoknya intinya aku Nggak mau, nggak mau kenapa, sayang? reality, aku nggak mau gimmick, aku nggak mau. Ya sampai sekarang Tanggal berapa kalian anniversary? 31 Januari. Wow. 30 Januari. Pas banget. 31 salah. Oh, nggak ya? inget. Belum udah 1 bener. tahun nggak inget ya. Oh. Untung kopi lagi deh. Enaknya? Rendang. Iya. Ririn lagi-lagi Sama. kayaknya mencoba menyamakan frekuensinya ke lu. Menurut gua, bener nggak sih Rin? Kamu lupa loh, kamu juga pernah. Maksudnya duluan juga kamu punya. Iya, tapi kan maksudnya yang berhasil kamu duluan, sayang. Apa ya? Reading marketnya tuh jago gitu. Kalau dulu lu belum kenal Ririn, kagak ada bahasa itu. Iya, karena Fokus tadi ya. karena aku tahu maksudnya prioritasnya apa nih sekarang yang mau Iya. dikejar gitu. Nggak bisa diambil semuanya. Kalau Ririn Prioritas tuh lo? sadar kayak gituan. Kalau gue tuh nggak sadar-sadar. Gue pengennya semuanya gue Ya. ambil. Lu berarti prioritasnya apa Rin? Siapa? Oh, prioritasnya adalah aku tuh sekarang mau quality of life aku. Quality of life. Ya, keluarga itu nomor 1. Pekerjaan aku tahu mau ngambilnya apa karena aku nggak mau seumur hidup aku kerja terus Iya, kayak betul. nggak punya jam kerja gitu. Iya, yang gitu. Ya. Terus karena hidup cuma sekali, so enjoy Betul, your sayang. life. Thanks God. Lu denger dia udah punya fokus yang nggak mau kerja, yang nggak punya jam kerja. Iya. Ya, lu nyadar dong. Ya ini makanya gue. Karena dulu kan tapi jujur aku ya. stripping juga. Iya, bener, Wah, tahu. itu parah Bini banget. gue tahu banget bini. Iya. Sakitnya kayak gimana, capeknya gitu. Nah, di saat banyak pekerjaan itu benar-benar fokus ke situ, dapat uang, aku bikin usaha. Jadi gitu. Setelah aku Ada punya ini, iya, bikin usaha. Iya, setelah bikin usaha, aku rasa aku bisa menjalankan ini dan fokus di situ. Aku pelan-pelan ninggalin itu semua Ke prioritas yang baru. Jadi ya udah sekarang. Taking risk ya. Iya. Tapi ternyata akhirnya itu yang sekarang jadi Itu yang priority. sekarang. Nggak pengen balik-balik lagi? Kadang ada, karena memang passionnya sebenarnya memang di situ, kayak acting gitu. Kalau ngelihat sesuatu yang cerita film bagus gitu, aku pengen ikut masuk lagi ke dunia acting, tapi harus lihat-lihat juga yang tidak mengganggu pekerjaan aku, prioritas aku gitu. Yang kalau masih bisa Dilepas. Pak ya, kalau masih bisa dipas-pasin gitu masih oke aku ambil, tapi kalau enggak aku nggak mau maksain. Berarti lo beruntung banget ya Nu ya? Apa? Iya maksudnya lo sekarang jalanin yang lo lagi juga laku-lakunya. Makanya gue mau bilang terima kasih Ini- Tuhan telah mengirimkan malaikat Jadi- cantik untuk hidupku ini. Kita seimbang sayang, kamu di dunia entertain, aku di bisnisnya Iya. gitu. Itu maksud gue yang mau gue bilang. Apa? Lo entertainment jalan, Ririn dari sisi bisnisnya gitu. Tapi kalau kamu kan udah nggak mau yang kerja, nggak ada jam kerja. Apakah kamu berharap suamimu juga? Nggak apa-apa, Dia biarkan aja. biar di situ. Karena memang kita tuh bisa tahu kalau orang happy itu mengerjakan sesuatu dengan hati dan ikhlas. Nah, dia tuh ikhlas banget mengerjakan itu. Dan aku lihat dia happy banget gitu. Jadi biarlah dia bekerja dengan apa yang dia suka. Aku support aja. Nanti biar aku yang ngurusin usaha-usahanya. Oh iya makanya itu saling ini ya. Ngisi. Iya. Sampai gue jarang gue speechless dalam sebuah acara. Kali ini gue agak speechless. Nah, karena biar lu gak speechless. Gue nggak menemukan titik di mana gue bisa ada titik. Kopi Laki Day. Oh iya betul. Biar lu gak speechless. Enaknya? Nendang. Nendang. Nggak Tadi ada pertanyaan yang ketinggalan Nu di awal. Apa? Gue waktu itu sempat ditanya, ya, Sama siapa? sama temen Titipan gue, ya? titipan. Oke. Ken, itu Ibnu sama Ririn tuh beneran apa settingan sih? Serius nih. Terus gue bilang, kalau sampai ada jejaknya begitu mah udah pasti settingan. Gue bilang, kalau nggak ada jejaknya baru. Ini kan berjejak tuh waktu itu mah pasti udah ada skripnya. Gue bilang. Nah, Itu gimana tuh? sayang. Biarin orang mau ngomong apa aja. Buktinya kita sampai nikah. Nikah ini bukan main-main. Kalau aku udah yang ketiga, Ibnu yang kedua. Kita nggak mau menjadikan hubungan ini buat settingan Iya. atau sebuah konten yang Berarti kayak maksud gue gitu-gitu. emang dari awal kalian jatuh cinta.
Atau Iya. atau sebenarnya ini tapi jadi cinta kira gitu kayak FTV. Kalian yang mana gitu maksud Kamu gue? mau cerita Enggak, dong sayang, dulu kayak lihat gimana. deh, sayang. Muka dia senang banget. Maksud gue- Kayak ibu-ibu lagi nonton Iya, sinetron. maksud gue- Dia jatuh cinta. Maksud gue dia ya jatuh kayak cinta. emang lu dari awal udah jatuh cinta tapi baru kebuka sama orang atau awalnya sebenarnya enggak tapi akhirnya gue jatuh cinta lo. Gue awalnya malah justru benci banget sama dia. Aku juga benci banget sama dia. Beneran, Dia sumpah. menurut aku salah satu pemain sinetron dulu kan belum main film. Nggak Yang cakep-cakep amat, tapi gengges sombong. banget gitu. Umpamanya kita lagi ketemu di satu acara atau dianya di mana itu kayak petantang-petenteng heboh sendiri. Ini orang kenapa sih dia? Itu Kayak tahun dulu banget lah. tahun berapa tuh? Dulu kita pernah syuting bareng juga sebenarnya. 2002. Pertama kali Syuting ketemu iklan. 2002. 2002. Syuting iklan Star rokok. Mild. Bukan, yang LA satu Light. lagi. Yang LA Light. Nah itu ada billboardnya tuh, gede banget di Semanggi dulu. Kita berdua mukanya. Jadi ada 5 orang, salah satunya dari Ririn, ada gua gitu. Nah di situ lo gue pertama kali ketemu. Saat itu kita belum nikah. Dia belum nikah, gue belum nikah. Tapi dia waktu itu tapi udah punya pacar gitu. Nah ya udah, gue bilang nih cewek sok cakep, sok cantik, sombong banget gitu. Gue bilang gitu, sombong. Gue dan 3 tahun 4 tahun berikutnya gue main sinetron bareng sama dia. Ada Satu episode. satu FTV, satu. Enggak, lu so cakep karena lu coba kayak so lu pakai gaya lu flamboyan tapi dia Itu mah di dalam hati aja, Len. nggak peduli apa karena beneran Nggak lu peduli dia nggak peduli. Iya mas gue lu udah berusaha deketin nggak? Nggak. Lu bener-bener yang ini siapa sih? Gitu. Iya, enggak, tapi cap itu dapat ketika yang pas gue bilang ini nih. Oh, yang kedua nih. Yang setelah ketemuan berikutnya lagi. Iya, Jadi gue sinetron. ngerasa gini loh. Ini cewek kan pernah kerja bareng sama gue, kok nggak ada say hi apa atau hai apa kabar, lagi sibuk apa, minimal loh basa-basinya ada itu. Iya. Ini dia nggak ada sama sekali, lempeng aja. Sombong gue bilang, mentang-mentang cakep apa segala macem. Terus ketemulah di sinetron begitu juga. Gue udah ramah gitu mencoba, hai. Kamu mengharapkannya itu aku kayak hai gitu. Biasa Ya, aja kan. Minimal hai Ibnu apa kabar, Status gimana? seseorang itu bisa Blablabla. menjadikan dirinya itu seperti itu. Aku waktu itu kan janda. Nggak ada tuh, aku nggak mau dong persepsi orang tentang janda itu jadi negatif. Ketemu orang, oke teman lama, aku cuman hai, bahasa kayak hai gini. Nggak gitu kan harusnya. Enggak, Nggak, karena enggak. teman-teman dia kan yang ini Rin, yang kalau hai nu cepika-cepiki Oh, ya, dia itu. taci. Iya, Kamu mungkin enggak kan? Mungkin bukan tipe gitu loh. Jadi kayak itulah ternyata nggak kebales love language gitu. Jadi dia kayak ya apaan sih biasanya yang lain tuh gua Saat diem. itu malah justru nggak ada love language, gue kayak lebih Bukan, yang lu kan tipenya yang lu diem aja lu maunya digelayutin orang kan? Iya kan? Sementara kalau Ririn mungkin diem aja gitu. Lu berharapnya kayak Himno. It's been like 4 years ya kita baru ketemu lagi. Nah, gitu. mungkin ya minimal tuh semuanya kalau gitu orang ke pernah dia. kenal tuh kayak gitu lah, minimal kayak seru aja. Iya itu kan menurut lu. Iya, menurut gua. Kalau Ririn enggak. Iya. Lu gak bisa paksain dong. Ya, iya Emang sih. lu Raffi Ahmad. Kalau semua dia datang semuanya ngerumun. Terus udah tuh dapat satu judul itu. Terus habis itu semakin tebel lah rasa gue bilang sombongnya dia. Kenapa? Karena pas sinetronnya mau tayang, dia ngundurin diri. Gue denger sih alasannya, dia lebih milih film. Wah, gue bilang hebat, keren. Ya gue emang sih satu sisi gue salut dengan keputusannya dan juga idealisnya. Tapi ya gue bilang makin ya udah gue bilang makin sombong nih orang gitu. Dan ngomongnya bukan sama lo kan? Enggak, gue ngomong dalam hati Gak aja. mengundurkan diri gak pakai ngomong sama lo dulu. Enggak kan? lah, nggak perlu, Dan itu siapa pasti- gue. Dan itu pasti membuat lu makin kayak dia sombong. Iya. Gak ada cerita-ceritanya Nggak ke lu. ada. Kayak lu tuh bukan laki-laki yang dibutuhkan. Iya. Ya. Lu kan padahal teman syutingnya. Iya. Yang sebenarnya gue bisa jadi solusi, bisa Iya. jadi jawaban. Itulah laki-laki. Makanya gue sebel sama laki. Ember, Eke juga. Jadi ngondek. Oke, Kayak gitu. tapi itu dari sisi lu. Dari sisi Gue udah gua. terlalu sering dengar dari sisi lu. Tadi kan Ririn juga bilang, dari awal lihat lu juga lu apa kena petantang petenteng gitu. Ya, kayaknya dia heboh sendiri gitu loh. Dari yang mana nih? Dari Masa iklan sayang? rokok atau Masa? yang sinetron apa yang mana? Dari sinetron, terus beberapa kali ketemu di acara. Oke. Jadi kayak dia di sebelah table, aku tuh kayak, weh, kenapa nih orang gitu. Enggak gitu. Terus. Ya udah gitu aja. Tapi never say never. Kita nggak my love, my darling. Ya lanjut dong. Ya bukan, lu kok lagi ini lu peluk-peluk. Ya kan istri. Lu gak ngargain perasaan gua. Nah, lu kalau mau peluk kan Oh ini. iya bener kopi kok lagi deh enaknya Kopi kok lagi meluk. Petantang petenteng Petantang petenteng. di sebelah table tuh kayak cari perhatian lu ya.
Terus Kayak cerita. ceweknya kanan kiri Iya, banyak banget. kalau itu iya. Di belakang, di sana, Iya, kiri kalau itu semuanya iya, kan. iya, kalau itu Ya, iya. aku tahu kok track recordnya dia. Oke. Aku dari tadi nggak ngomong sampai Ririn ngomong dulu dong. Iya, Oke, nggak oke, apa-apa, oke. nggak apa-apa. Kita harus tahu, kita Oke, harus oke, tahu oke, oke. kita menikah dengan siapa. Iya. Terus ada cewek-cewek. Cewek-cewek, kiri terus kanan, kayak donduan gitu Iya. kan. Durasi ya? Terus. Durasi. Ririn lagi cerita. Durasi. Ngargain lu. Terus aku tuh yang pernah ngomong ke temanku gini, duh nih artis ini nih gayanya aduh gitu kan. Kayak nggak kebeli gitu gayanya. Gitu. Gue sambit lu. Enggak, ini pernah cerita. Ririn udah ngomong ini belum ke lu? Apa? Udah. Udah kan? Kan jadi Udah. nggak masalah. Terus akhirnya aku bilang, gila ini artis yang paling kayaknya aku kurang nyaman aja ngelihatnya. Never say never. Dan Wah. dia jadi suami aku. Makanya itu bener banget kata orang tua dulu. Kamu kalau nggak suka sama orang jangan pernah keluar dari mulut kamu. Terus kalau apapun tuh jangan berlebihan gitu loh. Kayak nggak suka jangan terlalu berlebihan. Iya, bener. Terus kayak akhirnya kejadian lah aku nikah sama dia yang kayak Tahu nggak turning pointnya di Nah mana? itu di bahasa lu sekarang ya, turning point bro. Biasanya lu puter balik. Turning pointnya tahu nggak di mana? Iya gimana? Terus sorry, itu kejadian sebelumnya di tahun sekitar berapa? Terakhir kalian ketemu sebelum akhirnya turning point. 2007-an lah ya. Oke, sayangnya. turning point di 2020-an dong berarti. Iya, 2020. 2020. Gimana? 2020. Berarti udah 13 tahun tuh? Iya. ya Gua lagi syuting sama adeknya, sama Rini. Oke. Dek. Rini Yulianti. Dialah yang secara tidak langsung ya, Ya. membuat hubungan ini terkoneksi secara pragmatis dan hegemonis. Wah, apa sih gua ngomong? Vicky Prasetyo. Nah, jadi gue lagi syuting sama Rini. Nah, gue bawa makanan ya. Saat itu bawa dagangan. Mereka pada suka gitu posting. Langsung besokannya dia juga bawa dagangan kakaknya, kopi gitu loh. Nah, gue posting, gue tag. Terus dia bilang di repost, "Teng, makasih ya Ibnu." Gitu doang, thank you. Ya sebenarnya kan nothing, biasa aja gitu. Tapi bagi gua itu adalah sebuah perubahan yang wow, it's a big perubahan. It's a big perubahan. Apa? Big chance. Oh, big chance. Wah, itu peluang ya. Ya pokoknya wah, game changer. Wah, game changer. Itu adalah sebuah perubahan yang drastis. Oke. Karena dulu Ririn nggak begitu, terus tiba-tiba dia mau repost dan dia mau Soalnya 2007 kan nggak ada repost tuh. iya nggak ada, tapi maksud gue dia it's so nice, Ya, she's so semua nice. orang aku repost. She's so Enggak, nice. habis kopi bukan sosis. Oh iya, ya pokoknya dia baik gitu loh. Nah terus Bukan dia baik, lu kaget lah dengan Kaget. pengalaman lo di belakang Ririn tuh seperti apa. Betul. Kok dia kali ini mau repost. repost. Tapi ya, Dan ini- followers Ririn kan jauh lebih banyak dari lu. ya yang lu bilang tadi di episode sebelumnya mistisnya nih di luar dari itu ya. Beberapa teman gue pernah bilang, lu kenapa nggak deketin Ririn? Entah gimana tuh tiba-tiba ada aja. Ready salah satu yang ngomong kayak gitu. Lu tanya Ready boleh. Asik, enak. Abis ini episode berikutnya gue ajak Ready jadinya nyambung. Ready. Terus ada Red, sorry Red, besok transferannya ya. Batagore lupa gue yang bulan Desember belum gue transfer jadinya. Ready. Terus siapa lagi tuh? Ada lagi. Lupa gue. Ada teman gue bilang gitu. Terus ada teman kita juga ternyata dulunya gue pernah dia lagi jalan di PS. Terus gue bilang, lihat tuh suatu saat nanti jadi istri Lu tuh gua. bahasanya sentuhan, jangan long cewek lu gini-giniin istri lagi. Oh iya. Iya Iya, gitu. dia. Nah beda dong. Dia. Oh kan gue nunjuknya ke sana. Enggak, tadi ke Ririn. Oh iya. Suatu saat nanti dia pasti jadi istri gue. Ada yang bilang gitu. Gue yang sendiri bilang gitu Oke, lu tanpa bilang. tanpa gue kayak Ada Ririnnya? Ada Ririnnya. Tapi jauh. Jauh. Oh, jauh. Enggak gitu sayang. Gimana Kamu sih? mau bilang Lupa. gini ke temannya. Lupa, Gini, maaf. kenalin dong sama cewek itu. Iya, terus Ibnu itu padahal aku lagi jauh gitu lagi duduk Oh di enggak itu Ririn. dia tahu aku. Terus kenalin dong sama cewek itu gitu. Siapa tuh dia? Terus kata temennya, "Jangan deh, jangan." gitu. Dia udah punya pasangan. Lihat aja ntar sama gue tuh orang gitu dia bilang. Dia bilangnya gitu. Itu tahun berapa? aduh, saya aja lupa, Pak. Diingetin pas kemarin di Senayan sayang Iya. ya. Kemarin di Senayan ketemu lagi, dia happy banget ngelihat kita berdua jadian. Dengar kata-kata lu tadi.
Terus Ingat kata-kata lu dia itu. inget kata-kata gue dan dia nge-review semuanya kejadiannya tuh secara detail. Lu malah udah lupa. Dan Kita gue udah jujur gue udah lupa gitu loh. Nah tapi kalau yang untuk dari sebelum kita nikah itu beberapa teman gue bilang gitu, lo kenapa nggak deketin Ririn, lo kenapa nggak deketin Ririn? Ready salah satunya. Terus gue bilang deketin orang sombong kayak gitu, gimana dideketin? Tapi kenapa pas yang temen lo bilang itu, lu bilang itu siapa sih, kenalin dong, bukan lu udah kenal? Kayaknya gue lebih kayak ngejokes gitu deh. Maksud gue udah pernah syuting iklan bareng. Cuma memang kan nggak main bareng gitu loh, nggak main bareng gitu. Nah itu never say never akhirnya dari yang Males cewek semua gitu ya. males ini banget, akhirnya kenapa? Iya, aku bisa ngelihat, aku jadi diri aku sendiri aja sih sama dia. Nah, waktu akhirnya ketemu lagi, dia masih yang kayak gitu nggak? Menurut Ririn? Di depan Ririn sih enggak gitu. tahu kalau di belakang Ririn pada Oke. saat itu. Oke. Enggak, karena kan tadi ceritanya di repost. Akhirnya momen ketemunya berapa lama setelah repost? Lama. Dan kita satu aja nggak pernah tukar-tukaran telepon. Nggak Ngobrol punya. di DM. Ngobrol di DM. Kayak- Jadi tukaran produk. Lu biasa ngomong DM ya, kalau Ririn ngomong DM tuh wajar. Dan pantes, kalau lu ngomong DM tuh kayaknya gimana gitu, Nu. Oke deh. DM lu biasanya, Nu. Berapa lama setelah di repost? Lo yang ngajak ketemu? Enggak. Jadi apa namanya, obrolan itu mencair setelah dia ternyata mau beli mie gua, terus dia posting dengan banyak dan dia reviewnya bagus banget dan videonya bagus banget, terus gua ucapin terima kasih. Barulah di situ mulai tuh panjang tuh chatnya, mulai dari ucapan terima kasih, wah menyanjung dengan usahanya, terus karir kamu bagus banget selama ini, bla 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 bla. Kamu inget gak sih kita pernah syuting dulu? Gue ingetin lagi tuh. Gua callback lagi tentang syuting iklan rokok dulu. Iya aku tahu kok, masih inget. Terus dalam hati gua, tuh kan dia tahu. Dia inget loh kalau di situ ada gua, di iklan rokok itu ada gua gitu. Oh ya udah bagus deh, alhamdulillah gitu. Nah setelah itu baru ngobrol-ngobrol seminggu apa berapa ya sayangnya, hampir sebulan kurang lah. Baru ketemu itu hampir 2 bulan. 2 bulan baru gue berani ngajakin dia untuk jalan ketemuan. Nah, terus aku lanjutin pertanyaan yang tadi itu. Jadi kita pacaran dulu, baru ada nih kayak kerjasama bareng. Akhirnya aku mengambil, ya udah kenapa kita nggak collab aja. Jadi kita pacaran dulu baru ada itu gitu. Oh gitu. Tapi orang-orang kan nggak tahu kita Iya. pacaran, taunya langsung itu gitu. Disangka itu gimmick kan. Makanya, jadi pacaran. Karena gini Len. Kok bisa pacaran sih? Udah gede gini? Iya, tapi enggak loh. Waktu itu kita bilangnya orang gue udah kepedean, gue bilang pada mentang-mentang gue bilang selamat malam juga Ibnu. Selamat apa nih? mimpi indah ya, mimpi indah. Ini WhatsApp nih udah. Iya, enggak belum masih Belum, DM. DM. Terus gue anggap kamu udah jadi pacar aku ya. Terus kata dia, enak aja. Gue udah kegeran. Gue padahal gue belum nembak Kamu memang. keseringan kayak gitu soalnya dulunya. Karena Jadi menganggap semua cewek yang chat dia dalam jangka waktu yang lama itu udah punya hubungan yang serius, nggak segampang itu. Iya, nah itu prinsip Ririn seperti Kayak itu. Vicky ya, semua cewek di DM ya. Beda lagi. Kayak Billy ya. Enggak. Jadi jadi gini, di Tulus, beberapa Nggak apa-apa. memang gua ngerasain Len. Jadi di beberapa tahun terakhir itu ini kampret nih bangke. Kamu dibacain sama temanmu sayang. Udah lu gak apa-apa, Udah gak satu. apa-apa. Kok jadi yang pundungan dia sih? Harusnya Ririn lah yang tamu. Orang lu di sini host. Masa lu pundungan? Gua host ya. Gua Di mana-mana yang walk out tuh tamunya. host ya. Ini host ya. Iya, gua apa namanya? Apa namanya? Setelah ketemu dia, Dia nggak bisa ngomong. setelah ketemu Ririn gitu loh. Kan ada orang kayak yang kayaknya ini waktunya deh gitu loh. Kayak ini waktunya gitu. Jadi gua Yang buat pacaran atau yang buat nikah nih? buat semuanya. Oke, buat Gua kayak pengen punya sesuatu kehidupan yang baru gitu loh. Entah pasti akan ada judgement dari orang-orang gitu loh. Bla bla bla, lu nggak gini, lu nggak gini. Ya nggak apa-apa, gue bilang. Ya orang biarkanlah orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi kan ini hidup gue, yang ngejalanin gue bukan orang lain. Apa yang gue suka, apa yang bisa bikin gue bahagia itu akan gue lakuin terus gitu. Jadi selagi kita tahu itu adalah sesuatu yang baik buat diri kita, ya udah.
toh gue nggak pernah gangguin hidup orang gitu. Gue juga nggak mau gangguin hidup orang gitu. Yang penting lu lagi ngitung apa nih? Enggak, ada yang mau gue cari tadi omongan kita biar kelihatan pinter gue. Oh. Jadi maksud gue setiap orang tuh berhak untuk mengubah hidupnya untuk menjadi lebih baik. Jadi itu hak lu semua. Lu mau bahagia, lu mau sedih, itu hak lu semua. Tinggal lu pilih aja. Lu mau ada di bagian mana gitu. Kalau gue sih saat ini udah usia 40, gue pengennya yang bahagia-bahagia aja dalam hidup gue. Gue nggak mau sesuatu yang sedih atau yang bikin masalah gitu. Dan lo sekarang beda banget yang lo alamin sekarang berarti sejak Januari Kalau gue tahun sih lalu. kehidupan gue ngerasa ada perbedaan gitu loh dengan hadirnya dengan gue bersama Ririn gitu. Banyak nungguin ya. Banyak kehidupan gue yang berubah gitu. Mulai segala sesuatunya berubah gitu. Perlahan-lahan tapi memang ada beberapa yang kayak menganggap alah lu tuh nggak gini, Awal lu tuh doang. iya awal doang lu gini, nggak apa-apa gitu loh. Itu kayak hak. ini period honeymoon lo. Iya, lu lagi Akan bahagia-bahagia aja ada gitu. stormy, akan Lu ada berubah, forming. lu sok berubah, lu sok ini nggak apa-apa gitu. Bukan gua kan. Hah? Gua nggak pernah judging lu kan. Enggak, lu mah host hebat Oh lah. jadi host as a friend dong. As a friend. Iya, as a friend, as a host hebat. Pok lu enggak lah, lu dukung gua lah. Tapi ada lah orang-orang teman-teman gue yang masih pada begitu ada. Ya tadi yang gue Ya bilang. karena dia melihat kebiasaan lo selama ini Betul. kan bukan yang kayak gitu. Betul. Jadi, Itu mungkin orang juga dia nggak bisa disalahin juga. nggak, makanya gue juga nggak pernah salahin Gue dia. ngeliat itu lebih kayak lo emang akhirnya lo saking emang kucut sotahe sama sama Ririn lo jadinya benar-benar keluar gitu loh. Ya, Lo keluar apa yang lo rasain itu yang selama Mungkin, ini lo nggak bisa iya. lo bikin ke siapa-siapa kan. iya. Gitu. Ya itu dia segala sesuatunya. Kayak di memang- antara semua perjalanan lo itu lo yang selama ini dikelilingi wanita-wanita itu akhirnya lo ketemu yang memang oke she's the one gitu. Jadi akhirnya Ya itu Keluar. betul. Gua bisa tapi lo lebih pecicilan kayak ya dia hubungan ini ya dibanding Ririn ya. Kalau gue lihat ya gue lebih kan? karena apa ya? lo lebih yang disayang-sayang gitu. Ya karena memang Iya gue kan? begini. Dia manja Lo bener banget. kan? Ibnu tuh manja banget. Ya. Ya nggak apa-apa lah, berarti kan emang itulah. Tapi kalau kayak kalian nih kayak udah inilah ya, kita udah mature lah gitu. Itu rasa waktu kalian akhirnya falling in love tuh sama gak sih sama kayak waktu zaman muda? Kalau aku Ih. sih ngerasanya sama Ih. banget. Sama ya, apa Iya. aja tuh, apa Kayak deg-degan baru, iya ada DM nih. Baru Oh, waktu diam itu deg-degan juga. Iya. Iya deg-degan. Nah dan aku lama nggak ngerasain itu. That's why maksudnya waktu aku sendiri juga ada, maaf ya sayangnya ada beberapa orang yang deketin, tapi beda. Nah sama Ibnu tuh beda gitu, ditungguin terus. Kok ya dia gitu. lama sih? Iya kok lama. Dia ngapain dulu sih nih? Iya gitu. Akulah yang jadi juaranya. Lagi ngomong. Oh, wow, wow. Sayang. Udah pasti tuh diedit kan? Yang kayak Jangan gitu. dong. Orang lagi ngomong enak, potong udah ntar kita kena copyright. Oh iya. Tapi tone-nya nggak hit. nggak Nggak apa-apa. pas ya, Nggak nggak pas. pas ya. Aman. DM nunggu-nunggu. Nunggu-nunggu. Kapan dibalas lagi. Ha-ha. Terus apa lagi? Terus setelah DM 2 bulan baru ketemu itu, ya Allah ini mau ketemuan nih gitu-gitu. Terus bedanya adalah biasanya kan kalau kenalan ya seumur aku 40 tahun gitu, kita sama. udah dewasa nih kayak oke keluar makan. Ini enggak, Ibnu ke rumah. Oke. Dan aku kan punya anak di rumah jadi ya harus ketemu anak-anak. Nah itu membuat yang beda. Ini gimana ya? Ada tuh rasa-rasa kekhawatirannya, deg-degannya semuanya gitu. Itulah tantangan ketika janda ketemu duda. Ya, dan gue sama Ririn tidak risih dengan hal itu ya saya. Iya, itu Ririn juga bilang itu. ya, Karena status kan orang. status orang banyak yang enggak, Jangan sampai jangan ngomong overwhelming gitu dong. Bahasa Jaksel jangan sampai Oh, overwhelming. overwhelming. Ya Ya, overwhelming. jujur Li, Oh. ya seperti itu. Jadi seru aja tantangan. Belum. DM. Ntar
Oh iya. IM, Mau ketemu ketemuan. setengah 2 bulan, apalagi Bingung mau pakai baju apa. Nah itu makanya pas mau ketemu tuh. Iya. Milih-milih dong. Heeh. Sendiri apa? Sendiri. Nanya sama BFF. Enggak, milih aja sendiri. Oh, pilih. Terus ngeliat Ibnu kan orangnya sportif banget. Kayak sporty banget gitu pakaiannya. Nah aku nggak mau berubah. Intinya aku nggak mau berubah karena orang lain. Iya, betul. Maksudnya orang lain ini tidak bisa merubah aku. Tapi aku yang mau berubah lebih baik karena dia gitu. Aku berpikirnya seperti itu. Kalau deket sama dia nantinya pada saat waktu PDKT gitu. Jadi aku menjadi diriku sendiri aja. Tapi tetap harus milih-milih baju yang pas tuh kira-kira kayak gimana gitu-gitu. Pas ketemu Dia berubah banyak sih. Oh iya. Waktu pertama kali kita ketemu dulu tuh dia kayak wah rame banget. Sekarang kayak lebih yang kayak udah santai. desperate ya. Kayaknya. Idenya tuh udah turun. Belain gue dong. Udah desperate ya kayak oke gue kalem aja ketemu yang ini. Kayak dia gak suka tipe gue yang kayak gitu deh. Ya lebih santai. Terus kayak ngobrol apa aja kayak nyambung gitu. Kalian kalau dari Rin lagi deh, setelah itu berjalan yang kangen-kangen gitu nggak? Kangen. Yang kangen-kangen itu, yang kayak aduh, kayak udah lama padahal baru ketemu tapi kayak aduh udah already miss you gitu. Itu Ibnu banget. Iya, itu gue. Iya. Itu gue. Oke, kalau Ririn biasa aja ya, bisa ketahan. Ya, kalau dia nahan cewek, lu kayak nggak tahu aja pasti Apa gitu. pala lu sebenarnya. mesti gitu. Oke, kangen juga berarti ya. Pengen cepat ketemu lagi. Iya. Kalau ketemu waktu kayak cepet banget. Gitu kan. Lu gimana lu? Apanya? Ya tadi kan lu udah bilang DM ternyata senang banget pas bales-balesan. Ada rasa itu terus kayak Gue jujur minder sebenarnya. oke. Kalau mau ketemu. Ya lu berarti tahu diri. Tapi paling enggak di umur kita sekarang ini kita masih bisa ngerasain itu. Kita beruntung. Iya betul. Ya, dan akhirnya kita merasakan itu dengan pasangan yang kita sudah nikah gitu. Ini percaya nggak sih kalau ada puber keberapa Iya. gitu? Mungkin ini kali Ini. puber yang kita dan ini dengan hopefully memang ini adalah the right person buat aku. Gitu. Harus, amin. Amin. Kita selalu bersama terus ya. Ya selalu bersama sayang ya. Iya. Kita Pokoknya itu. pokoknya itu. Udah belum kayak anak gua lagi nonton di bioskop. Udah belum. Udah belum. Tar dulu. Kalau gue justru Minder. Gue minder. Karena kan Ririn ini fashionable banget orangnya kan. Terus wih gila, udah pastilah yang deketin dia itu gimana gitu loh. Lah gue cuma sepatu kets, celana jeans atau celana pendek, mobil gue juga mobil truk gitu loh. Ya udah, gue mah nekat aja. Bodoh amat kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa dalam hati gue gitu kan. Karena banyak juga ini sayang maaf ya sayang maksudnya Cerita-cerita tentang Ririn. teman-teman aku cerita tentang kamu, wah gila Ririn kan high class, Ririn kan gini nggak pokoknya maunya yang begini gitu. Mereka menilai dengan apa yang dia lihat, Iya. bukan apa yang dia tahu. Nah itu Jadi jangan pernah menilai orang dari tampilannya, Betul. apalagi sosial media. betul itu dia. Nah itu yang gua Tar dulu ya. Gue pengen ngomong ya, sorry nih ya buat kalian berdua ya. Kalau Ririn yang ngomong tuh daging semua. Kalau Ibnu yang ngomong apa ya? Apa tuh namanya duri gitu, tulang-tulang gitu. Emang nih lu aduh udah deh sejati deh pasangan ini. Ibarat ikan tuh Ririn dagingnya, lu tuh durinya gitu loh. ini apa tetelan. Soalnya tadi sekali ngomong tuh lihat gak? Bukan apa yang orang lihat tapi bukan apa yang orang tahu tapi apa yang orang lihat. Itu kan orang-orang yang emang level-level CEO yang ngomong begitu. Level CEO lu. Emang kalau masih kerucuk-kerucuk masih Iya, jadi iya. talent-talent kayak lu mano beda kualitasnya. Nah itu dia, itu yang gue bikin gue makin minder kan. Gue minder Padahal itu. dulu lu petantang-petenteng. Dulu petenteng, tapi pas gue Karena keminderan lu itu malah kali nu. ya gue Iya. nggak tahu ya. Iya karena Iya. keminderan lu itu lu kan jadinya kan nggak songong. Iya, Nggak benar. yang ini malah Ririn luluhnya di situ. Lu harus bersyukur dengan keminderan lu ketika Iya ya. mau ketemu sama Tuh. Ririn. Pesan moralnya, jadi diri sendiri lebih baik ketimbang jadi orang lain. Terus itu lo apa? Bumbu-bumbu tadi tuh lo apa kalau lo? Kayak tadi DM itu lo apa? Lo dari sisi yang mana? Gue lebih ke apa ya? Tadi lo takut dikit-dikit salah. kangen. Ya, Kalau Ririn kan nungguin DM, Iya, Ibnu iya. deg-degan. Nah, Ibnunya gimana? Gue yang paling deg-degan saat kencan pertamanya itu. Kencan pertama kencan banget. pertama.
makan pertama kali itu makan siang tuh. Terus habis itu setelah makan itu yang gue kangen juga ini kita suka kode-kodean. Oke. Di Instastory pakai lagu, pakai tumbler gitu. Dia ngasih tumbler ke gue foto gitu tumblernya, terus lagu, kode-kodean, ya kan? itu kalau ada dulu yang ngikutin yang jadi followersnya kita, itu kalau ada yang nge-sip. Oh itu udah kode-kode Itu tuh. kode gue untuk Iya. dia. Selamat malam, good night segala macam. Karena lu belum bisa publish. Ya gue karena gini, kita udah ada di titik yang kita bukan kalau udah hubungan serius itu kita nggak perlu yang basa-basi untuk euforia di awal gitu loh. Ya, Kalau iya. belum dapat pialanya lu ngapain udah euforia teriak juara gitu loh. Dapetin dulu baru nanti gitu. Nah kita ada di situ dan kita kan tadi Rin juga bilang dia nggak suka yang gimmick-gimmickan, nggak suka keramaian dengan segala macamnya. Nah sampai di titik itu ya udah kita selama itu cuma kode-kodean doang. Di caption gue juga ada, baik di caption dan juga di story, kasih musik, kasih emoticon, sampai dia kamu tuh setiap cewek kamu giniin ya. Waduh, salah lagi. Curiga kan? Curiga gitu loh. Ririn kan takutnya Ririn nih dikodein, ternyata dia iya. kodein berapa Yang orang lain. gitu kan. kayak jala. Iya, set Yang yang kena ikan ketangkep. yang mana nih? Iya gitu. Akhirnya Ririn nanya, "Ini kamu kodein siapa?" Iya, dia gitu. sempat kayak gitu. Nah, balik lagi Len, setiap perjuangan itu pasti kan selalu ada apa namanya rintangannya kan, itu salah satu rintangan buat gua. Gua harus ngeyakinin gitu loh kalau gua lagi gua fokusnya sama lu nih. Gua pengennya sama lu, bukan sama yang lain gitu loh. Dan gua harus buktiin. Emang ada pilihan yang lain waktu itu? Ya enggak kan dia kan sempat bilang kalau misalnya dia bilang kamu kayak gini ke semua orang nggak nih? Kamu kayak gini nggak kamu tuh pokoknya Ke semua cewek ke enggak? semua cewek enggak gitu loh. Ya enggak lah, gue cuma lu doang gitu loh. Gue cuma fokusnya sama kamu gitu loh. Yang ada di kepala Nah gue sebelum itu. Ririn ngomong begitu, pertanyaan gue memang ada yang lain juga enggak? Nggak ada. Yakin lo? Yakin. Nah makanya kan gue bilang itulah Len. Orang pejuang itu kalau yang namanya lagi berjuang di medan percintaan, lu harus buktiin. Sorry bro, pejuang itu medan peperangan. Oh medan percintaan. Iya. Iya. Pecinta, itu iya, baru medan percintaan. Iya lu lagi berjuang di situ ya lu buktiin dengan tindakan lu, konsistensi lu harus buktiin. Gitu. Dan itu gua kayak ya kayak teguran aja. Oh dia masih nggak percaya, artinya kan gitu kan. Dia masih nggak percaya sama gua. Ya udah, gua bikin lah dia percaya perlahan-lahan. Memang orangnya nggak gampang banget untuk langsung diyakinin. Semakin lu banyak ngomong nu, semakin gue ngeliat ke Ririn. Nah ya udah. Karena lu tuh kalau lu emang, Tapi bener kan kalau sayang? emang lo udah yakin, lu tuh ngomongnya nggak panjang. Tapi lu kayak kalau lagi lu muter-muter tuh kayak lu kenapa sih masih struggling di pertanyaan gue yang itu gitu? Enggak. Karena Itu kan penjelasan gua untuk Sayang, waktu itu kamu sendiri. Iya. Ya kan? Kalau deket sama beberapa orang untuk mencari yang terbaik itu wajar, udah itu aja. Iya. Tapi enggak kan maksud gue. daging semua kan. Udah nggak apa-apa, Mantep. iya. Dan yang Kayaknya Ririn nangkap yang aku tangkap Iya. kan. Dia sampai muter gitu. terus ya udah itu dan terbukti kan aku yang buat aku kan, Iya, kan. itu maksud gue. Lihat lo. Jadi Terus yang sebelumnya yang lo pernah juga cerita sama gue tuh udah masa lalu ya? kotor lagi. Nggak ada sayang, nggak ada. Gak apa-apa saya, semua orang punya masa lalu. Benerin jaket, Terus? ngelipet tangan. Kenapa Terus? tuh tangan dilipet? Kedinginan nih, AC-nya makin lama. Ya, oke. Selain lagu, milih baju juga. Tapi sebenarnya baju gue tuh nggak, koleksinya gue bukan tipe yang fashionable. Jadi ya paling baju gue gitu doang, kaos hitam, udah. Terus habis itu pasti jaket, celana pendek, apa. Iya jadi agak mulai kewalahan juga untuk milih baju sebenarnya ketika makin sering ketemu. Terus apa lagi? Wah. Sama ini waktu gua lagi dekat, gue tuh syutingnya di Jogja tuh, di Wonosari. Nah di situ kan jadi jauh nih, beda kota. Wah itu kata-kata pujangga banyak banget lah. Dan gue, ya maksudnya yang siapa nih? Gua. Dan gue bisa yakinin Ririn tuh pasti kedewasaannya lah yang bisa menahan. Lah iya, dia mah dewasa banget saat itu. Dengan gempuran kata-kata lu itu yang Iya. gue tahu banget tipikalnya.
Tapi bener itu Ririn ya apa namanya, dia orangnya emang udah dewasa. Kata apa yang paling sering lo tuliskan di situ? Apa ya? Ya Kangen, sayang. Ya terus sama ini ya. Kok aku punya pikiran kita bisa jauh ke depan ya? Asik. Gitu. Iya kan sayang ya? Ya Kita sempat ampun. bilang gitu juga ya. Kamu juga sempat bilang gitu. Iya ya kok kayaknya ini ya. Padahal kita awalnya dekat itu nggak mau nikah. Nggak mau nikah. Kita udah kayak ada komit gitu loh. Jadi mau apa? Loh dekat dulu dong. Oh. Pacaran lah istilahnya pacaran gitu loh. Nggak langsung secepat itu untuk Ngomongin menikah gitu. Ternyata cepat. Ya ternyata rasanya semakin besar. Ya Ran Cilegon FC lah. Apa itu? Ya cepat. Kan dia langsung promosi ke Liga 1. Gila dalam nih satu. Lu kan juga cepat. Cepat. Akhirnya malah langsung ke pernikahan. Pernikahan. Gitu kan. Dan itu berjalan berapa lama berarti? Dari Berapa lama ya? pecoran sampai ke kewong. Tiga Kita bulan. 3 bulan pacaran, hampir 2 bulan persiapan nikah. Persiapan nikah. Nggak nyampe 6 bulan. Nggak nyampe 6 bulan. Itulah mengapa kalian ini sekali ya. Momen-momen pacaran itu terakumulasi di Saat Ya, kita setelah setelah menikah. Dan itu gimana? Asik banget malah ya. Kadang tapi kita Sensasinya. lupa sih kalau lagi jalan terus pegangan tangan mepet-mepet. Oh ya kita udah nikah ya jadi nggak apa-apa sih gitu. Iya, Kadang-kadang kita kayak- malu iya. diliatin orang gitu. Kayak gitu. Tapi banyak kaget-kagetnya juga karena kan karakter yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Ya seru, ada serunya juga. Oh ternyata Ibnu begini, oh ternyata Ririn begini gitu-gitu. Yang tadinya kita belum biasa kalau masih pacaran semuanya manis-manis. Pas udah nikah udah mulai kelihatan ya sayang ya. Tapi udah ada berantem. Ya berantem, Mas gua udah ada inilah. debat-debat gitu ada. Ada. Pasti ada lah. Ada. Masalah-masalah apa ya rumah tangga pasti tahu lah. Gitu. Yang lebih sering mengalah. Tanya aja sama silakan. Ibnu, Seperti dugaan gua. Ya. Ya. Gitu. Itulah dia Jebret Tim yang tidak direncanakan sebenarnya. Udah berapa jam apa? Dan ini kita jadikan 2 episode. Jadi satu di Jamilo TV, satu di Jebret Media. Episode bersama dengan Ririn ini. Bahkan kita tidak jadi membahas tentang prostitusi online. Kita tidak jadi membahas tentang hal-hal yang sedang ramai yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Ririn. Kita tidak terlalu banyak bertanya tentang bagaimana to manage bisnis gitu karena Ya, boleh, ternyata silakan. nanti aja karena ternyata kalian berdua sangat senang juga untuk berbagi dengan kita cerita bahagia kalian ini ya Ya. kan, dan mudah-mudahan hopefully anniversary-nya nanti juga dapat membuat kalian lebih mesra lagi ya, lebih hangat Amin, lagi amin. dan lebih ya ngasih kita rezeki lah pas lagi anniversary kan. Ya kopi dikirim, burger dikirim, Gampang, street gampang, boba dikirim ya kan, semuanya di sini. Kita ada berapa? 250 orang. wow. Ya, satu gedung sampai bawah security. Wah, oh, ya Allah. Pengunjung Superindo. Pernah gua kirim kan ya waktu itu ya? Oh iya dong, Pernah dong, udah dikirim pernah dong. Kan dibales sama adminnya Oh iya benar. si burger itu. Siap. So what's next? Next kita Sorry, gua mau denger dari Ririn dulu Oh, iya. aja. Karena kalau next kayaknya masalah planning kayak lebih ke Ririn deh. Lo kayaknya lebih ke impulsif. Gua mending ya. ya iya benar. Iya, Itu iya. ada benernya sih. Iya. Silakan. Kita what next? Kita nggak banyak rencana, tapi kita tahu kita mau ngapain ya. Dah intinya itu sih, karena di saat kita punya rencana dan itu nggak tercapai, itu Malah kecewa. Tapi Jadi tadi poinnya aku tangkap tetap kayak tadi ya, dia lebih di entertainment, usahanya bagiannya Iya. Ririn pokoknya. pokoknya insya Allah ya dapat surprise baik dia Amin. tahun ini insya Allah. Tapi memang sih Lan, kalau untuk urusan bisnis itu gue serahin ke Ririn gitu loh. Tapi untuk yang If you lain-lain, fail to plan, then you plan to fail. wah, Kalau lo That's gagal untuk merencanakan, maka lo udah merencanakan untuk gagal seperti lu dan gua. Selama ini. Tapi sekarang lu udah ada. ini ada. Dia bisa motivasi. Nah, itu supaya gak bodoh-bodoh banget. Tadi yang diungkapkan oleh Ibnu itu sebenarnya bukan hanya endorfin, tapi juga ada yang namanya hormon dopamin. Betul. Ini perasaan baik, hormon yang merupakan bagian penting dari penghargaan otak dikaitkan dengan sensasi yang menyenangkan. Ya. Kemudian ada serotonin.
Ini membantu Serotonin, mengatur yes. suasana hati pada Suasana saat tidur, nafsu makan. Ini juga lagi jatuh cinta tuh serotoninnya Iya. keluar banyak. Keluar banyak. Ya kan, pencernaan jadi lebih bagus. Iya. Dan ini yang gue bilang tadi, oksitosin disebut dengan hormon cinta. Oksitosin ini sangat penting saat persalinan, ikatan orang tua anak yang kuat, hubungan pasangan yang pada saat dipeluk Peluk, keluar itu di keluar, situ, itu iya. adalah oksitosin dengan meningkat dengan kasih sayang fisik seperti ciuman, pelukan dan hubungan intim. Jadi lu tadi bahasa cintanya adalah sentuhan, maka yang paling banyak keluar dari lu bukan endorfin, Iya. tapi yang namanya oksitosin. Kalau olahraga baru endorfin. Endorfin itu. Endorfin itu yang kayak lo misalnya pacaran dari Kelapa Gading ke Sawangan kerasa deket. Padahal Padahal kan itu Padahal jauh. jauh Karena endorfin. jaraknya. Dia seneng aja terus. Dia kayaknya begitu udah putus ngapain selama ini? Gua jauh-jauh banget Bapak nganterin dia. curcol ya. Bukan, ini kan gua trainer. Itu hormon-hormonnya. Kalau adrenalin kan yang lo lakukan di Jamil's Journey. Kalau hormon marah-marah di lapangan jatuhnya apa tuh? Hormon jebret. Ada hormonnya sendiri ya ternyata. Ada hormon sendiri. Oke, Jebret John. Ririn makasih ya. Terima Thank you kasih. Ririn Ekawati. Cerita-cerita. Terima kasih Ririn Jangan Ekawati. dong, kayak tadi di opening dong, callback dong. Ah, Terima kasih dong soal istrimu udah Makasih, mau. sayang. I love you, sarangio, sarangio, sarangio. Pokoknya kita harus selalu bisa ngakak sampai tua. Amin. Sampai ketemu lagi di Jebret John selanjutnya. Terima kasih untuk kopi Kolakide I love yang you. enaknya nendang banget. Bye bye. I love you, Gua udah gak sayang. tahan lagi. Gua udah gak tahan, tolong.